Gimana sih caranya membuat artikel yang SEO friendly agar tulisan kamu itu bisa nongol di halaman pertama Google? Hai semuanya, kembali lagi ke YouTube channel aku. Nama aku Felicia, dan bagi kalian yang baru pertama mampir ke channel ini, biasanya aku tuh suka ngebagiin topik-topik yang berhubungan dengan pengalaman aku tinggal di luar negeri, tips traveling, travel vlog, dan juga tips tentang konten atau digital marketing strategy. Jadi kalau kalian tertarik dengan topik yang tadi aku sebutkan, kalian bisa klik tombol subscribe dan jangan lupa untuk mengaktifkan tombol notifikasi. Nah, hari ini aku tuh bakal sharing ke kalian gimana sih caranya menulis artikel yang SEO friendly. Jadi let's say kalau kamu itu pengen jadi blogger atau kalian pengen jadi content writer, freelancer yang menawarkan jasa tulisan atau artikel SEO friendly, kalian bisa nonton video ini karena aku bakal ngebagiin trik-triknya. Bukan trik sih, kayak tekniknya tuh gimana sih sebenarnya. Tanpa panjang lebar lagi, yuk kita langsung pindah aja ke screen laptop aku. Nah, sekarang kita udah di dalam dashboard CMS atau Content Management System WordPress. Kita bakal bedah salah satu contoh artikel SEO yang pernah aku buat untuk klien. Sebelumnya di video aku tentang cara menjadi blogger, aku udah jelasin juga kenapa sih sebaiknya menggunakan WordPress untuk blogging. Nanti panduan cara membuat blog bakal aku share di kolom deskripsi juga. Jadi setelah kalian nonton video ini, kalian bisa baca. Nah, di WordPress ada plugin yang namanya Yoast SEO. Plugin ini akan memberitahu kamu indikator apa aja yang harus kamu perhatikan untuk menulis artikel sesuai dengan teknik SEO. Jadi nanti kalau udah sesuai, indikatornya itu bakal berwarna hijau. Tetapi kalau misalnya ada yang belum sesuai, contohnya kalau keywordnya berlebih, ini kan keywordnya machine learning ya yang aku tulis. Jadi kalau misalnya aku nambah lagi, ada keyword karena udah maksimal, indikatornya itu bakal berubah menjadi oranye. Berarti ini harus kamu perbaiki lagi. Nah, sebelum kalian tulis artikel, kalian tuh harus udah tahu keywordnya dulu. Kalau kamu blogger, berarti kamu harus research sendiri. Nanti mungkin aku bikin video lain tentang cara riset keyword. Jadi kalau kamu pengen belajar, subscribe channel aku. Nah, kalau kamu freelancer, biasanya tuh udah dikasih tahu keyword sama klien. Kecuali ada klien yang minta kamu untuk bantuin riset keyword. Untuk contoh ini, keyword yang dikasih ke aku itu adalah machine learning. Jadi aku tinggal masukin aja machine learning untuk mengecek indikator-indikator di Yoast SEO ini. Nah, saran aku sih panjang artikel sebaiknya minimal di 1000 kata. Lebih panjang itu lebih baik ya. Oke, yuk kita mulai bedah ya. Yang pertama, keyword itu harus ada di judul. Jadi karena keywordnya tadi machine learning, keyword itu harus ada di judul. Dan panjang judul ini itu bisa kamu sesuaikan di sini dengan yang ada di SEO. Jadi jangan terlalu panjang. Kalau terlalu panjang nanti dia indikatornya tuh berubah kan. Nah, ada dikasih tahu kalau panjang title atau judul itu terlalu berlebihan. Jadi usahakan biar hijau aja. Nah, kemudian di URL ini juga harus ada keyword. URL itu ya kayak linknya nanti ya. Nah, harus ada keyword. Terus, paragraf pertama atau intro juga harus ada keyword. Ini, aku kasih keyword di sini. Idealnya jumlah karakter harus sesuai di meta description. Meta description itu yang ini. Jadi biasanya tuh aku udah langsung copy aja. Ini kan sama dengan yang tadi paragraf pertama aku. Nah, aku tuh juga langsung to the point. Jadi selain ada keyword di sini, itu tuh aku bakal ngasih tahu isinya tuh apa aja. Jadi kayak pengertian, bagaimana cara kerjanya, kelebihan kekurangan, serta kenapa teknologi ini penting. Karena itulah isi dari artikel yang aku tulis ini. Nah, ketika kalian bikin artikel itu, usahakan paragrafnya itu cuma berisi 1 atau 2 kalimat, itu udah maksimum banget ya. Jadi 1 tuh lebih baik. Kenapa? Karena sekarang kebanyakan yang baca itu dari mobile atau HP. Jadi kan nggak mau ya kalau pas kalian ngebaca itu terlalu padat kelihatannya. Kemudian hal penting yang harus kamu perhatikan adalah jumlah keyword. Ini tergantung dengan berapa panjang artikel yang kamu tulis. Kalau panjangnya di sekitar 1000 kata sih, kalau nggak salah jumlah keyword yang ideal adalah sekitar 22. Tapi nanti di Yoast bakal ngasih tahu kebanyakan atau kurang atau gimana ya. Nanti ada indikatornya seperti yang tadi aku udah tunjukin. Sebaiknya juga peletakan keyword itu merata. Jadi di bagian awal, tengah, dan akhir. Jangan sampai numpuk di salah satu bagiannya.
cara ceknya biasa aku bisa pakai function finder gitu ya. Jadi bisa aku search aja. Ini aku tadi udah coba search machine learning. Jadi kan kamu kelihatan gitu peletakannya tuh keywordnya di mana-mana aja. Jadi usahakan merata. Oke, selanjutnya heading itu juga harus ada keyword. Jadi ini nih heading ya, heading 2 atau kayak subtitle atau judul kecil ya. Nah, di sini kamu ada lihat kan, aku ada beberapa heading, contohnya kayak kenapa machine learning itu penting, bagaimana cara kerja machine learning, tapi jangan sampai semua heading itu ada keywordnya. Nah, ini nih aku ganti pembelajaran mesin, karena nggak boleh semua heading tuh ada keywordnya. Itu tuh maksimal tuh nggak boleh lebih dari 75%. Jadi aku coba ngasih contoh aja. Di sini kalau aku ganti dengan kata keyword aku, yaitu machine learning, nanti muncul lagi nih di sini. Key phrase in subheading more than 75%. Jadi indikatornya itu nggak baik gitu ya, berkurang. SEO analisisnya ini di sini juga menunjukkan indikator warna oranye, nggak hijau. Makanya itu harus diubah. Nah, kayak ini kan udah oke, dia udah hijau ya. Nah, bisa juga nambah heading 3 atau judul kecil gitu ya. Contohnya, ini aku kasih salah satu contoh. Jadi ini tadi heading 2-nya, kemudian di dalam heading 2 ini cara membeli mobil dengan kredit syariah itu ada judul kecil lain. Nah, ini nih aku tambahkan menjadi heading 3. Selanjutnya, aku sih lebih suka isinya itu yang ada poin-poinnya. Jadi kayak gini kan ada poin gitu ya. Karena lebih enak dibaca aja sih, jadi nggak terlalu full paragraf semua. Selanjutnya kalian bisa nambahkan yang namanya internal linking. Contohnya sebelumnya kalau kalian pernah nulis artikel tentang artificial intelligence, itu tuh kamu bisa insert atau edit link. Ini aku kasih contoh aja ya, karena ini kan di blog aku, di WordPress aku tuh, aku nggak pernah nulis artikel ini, tapi keywordnya itu harus disesuaikan dengan contohnya kalau kalian pengen nge-link dengan keyword artificial intelligence itu karena memang sebelumnya kalian pernah menulis artikel tersebut. Atau kalian bisa bikin juga, baca juga gitu ya. Kalian kan sering lihat kalau misalnya lagi baca artikel lain gitu, mereka sering ada menambahkan kata bacaan juga. Itu karena mereka mau nge-link ke artikel blog lain yang pernah mereka tulis juga. Terus ada juga namanya outbound atau external linking, itu kalian nge-link ke website lain. Tujuannya sih kayak referensi aja sih. Jadi semakin banyak referensi kalian, maksudnya kalian ngambil referensi dari blog lain, itu semakin trustworthy atau bisa dipercaya gitu lah ya artikel kalian. Nah, terakhir sih kalian bisa nambahin gambar atau image. Contohnya di sini ada bagian alt text, itu tuh juga harus menambahkan keyword. Jadi ini aku nambahkan machine learning. Oke. Nah, itu aja sih. Jadi kalian lihat kalau ini kan ada satu indikator nih, key phrase in title, itu tuh sebaiknya di bagian depan gitu ya. Jadi machine learning ini sebaiknya di bagian depan. Cuma biasa sih aku nggak terlalu baku di sana ya, karena title itu sebaiknya kalau lebih menarik lebih oke. Nah, cara ini sih lebih lengkap ya untuk ketika kamu tuh misalnya megang blog pribadi atau perusahaan. Tapi kalau kamu cuma freelance content writing, biasa sih nggak perlu sampai nambahin internal linking, external linking, atau URL itu nggak perlu. Yang penting artikel kalian itu keywordnya itu oke ya. Yang penting jumlah keywordnya itu nggak terlalu kebanyakan, terus struktur artikelnya juga bagus, nambahin headings. Nah, kurang lebih sih itu aja sih, nggak terlalu banyak juga ya. Yang penting kalian tuh harus ngebiasain nulis artikel yang sesuai dengan indikator yang tadi aku udah sebutkan. Jadi coba aja latihan, usahakan bahasanya itu menggunakan ejaan yang benar, dan kalian bisa coba baca-baca artikel lain atau sumber lain ketika ingin menulis artikel tersebut. So, terima kasih semuanya udah nonton. Seperti biasa, kalau video ini bermanfaat, kalian bisa nge-like video aku, karena nge-like itu kan gratis dan bisa membantu channel aku untuk berkembang. So, thank you very much. Kita ketemu lagi di video lain. Bye!